Selamat datang di novel romantis. Untuk memberi semangat author, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gairah Lia Sugar Baby, bab 13. Kalau cuma mau bikin rusuh mending mama pulang. Usir Zara terang-terangan. Kamu lebih belain dia? Tanya malah nyorongot tak terima. Bukan belain, Mam? Plah. Halah. Ngelawan terus sama orang tua. Mentang-mentang sekarang udah hidup enak sama papa kamu. Ini balasan kamu sama mama. Mama yang udah nanggung malu karena hamil kamu. Mama yang mati-matian lahirin kamu tapi gini sikap kamu sama mama kamu sendiri. Zara hanya terdiam sambil memegangi pipinya. Yang terasa berdenyut sakit bekas tamparan kuat yang mamanya berikan. Selalu itu kalimat andalan yang mamanya ucapkan setiap mereka berbeda pendapat. Enggak usah kasar, kasihan Zara, ucap Mara. Enggak usah ikut campur. Tapi Mara tak bisa tetap diam melihat Zara yang kini tak berdaya atas kelakuan ibunya sendiri. Udah Kak, jangan. Gumam Zara menggenggam erat tangan Mara, yang kini sedang beradu pandangan sengit dengan mamanya. Lebih baik Mama pergi, usir Zara sekali lagi. Terdengar geraman marah keluar dari mulut Mala. Setelah sekali lagi mendorong kasar tubuh Mara, wanita itu melenggang pergi begitu saja. Mara sendiri kini memilih menuntun Zara masuk ke dalam kamar gadis itu. Kemudian mulai mencari kotak obat untuk mengobati hidung Zara yang mengeluarkan saos. Selain meninggalkan bekas kemerahan di pipi kiri Zara, tamparan kuat yang Mala lakukan juga membuat hidung Zara mengeluarkan saos. Zara sendiri hanya terdiam. Dadanya terasa sesak tapi Zara menahan diri untuk tidak menangis. Jangan kasih tahu papa ya, Kak, pinta Zara. Namun Mara hanya diam. Please, aku nggak mau mereka ribut. Pinta Zara lagi kali ini lebih memohon. Zara malas melihat orang tuanya ribut, dan lebih malas lagi jika harus melihat sang mama berdrama, memutarbalikan fakta seolah menjadi yang paling tersakiti. Dia emang sering begitu. Tanya Mara yang Zara balas dengan anggukan pelan. Mamanya itu bisa bersikap sangat baik selayaknya ibu peri. Tapi jika sedang tak sejalan pasti akan berubah sangat kasar. Maafin mama aku ya, Kak, gumam Zara. Aku emang PL papa kamu, balas Mara. Kakak pacarnya papa bukan PL. Kalian saling suka, balas Zara. Mara hanya bergumam tidak jelas. Kini Mara beranjak mengambil es batu, yang ia balut menggunakan handuk kecil untuk mengompres pipi Zara yang memerah. Supaya nggak bengkak pipinya, ujar Mara. Makasih ya, Kak, ucap Zara yang Mara balas dengan anggukan pelan. Biasanya Zara hanya bisa menangis sendirian setiap mendapat perlakuan tak mengenakan dari sang mama, karena ia tak memiliki tempat untuk mengadu. Atau lebih tepatnya Zara memang lebih senang memendam semuanya sendirian. Karena malas jika harus ada keributan. Dan jujur saja, kini ia merasa sangat tersentuh dengan perhatian yang Mara berikan. Sampai tengah malam Vano belum juga pulang. Tapi tadi pria itu sempat memberi kabar jika sedang pergi keluar dengan temannya. Mara sendiri sudah mencoba untuk tidur. Tapi matanya sulit sekali ia pejamkan karena perutnya lapar. Mara memutuskan untuk pergi ke dapur untuk mencari makanan. Masih tersedia banyak makanan sisa tadi makan malam, tapi Mara yang tak berselera memilih membuat mie instan. Ketika sedang menunggu air untuk memasak mie mendidih, Mara dibuat kaget saat tiba-tiba saja merasakan ada tangan yang melingkari pinggangnya. Tanpa harus menoleh Mara tentu bisa langsung menebak. Jika yang kini sedang memeluknya dari belakang tentu saja Vano. Siapa lagi yang berani melakukan itu selain Vano? Lagi ngapain, sayang? Tanya Vano berbisik mesra di telinga Mara. Bikin mie, balas Mara. Kenapa nggak balikan aja sama mamanya Zara? Zara pasti seneng mama papanya bersatu. Tanya Mara iseng. Siapa bilang? Kamu tanya sendiri deh sama anaknya. Mau nggak mama papanya menikah? Ujar Vano. Om pernah ada niat buat nikahin mamanya Zara? Tanya Mara lagi. Kalau emang Zara mau pasti om lakuin. Tapi Zara sendiri yang nolak om buat nikahin mama nih. Jelas Vano. Ada apa nih tanya-tanya begitu?
Tanya Vano. Penasaran aja, balas Mara. Ia membalikan tubuhnya. Karena air untuk merebus mie sudah sejak tadi mendidih. Zara beruntung punya orang tua sebaik Om, gumam Mara. Mau Om bantu cari orang tua kamu? Tanya Vano. Enggak usah. Buat apa mereka juga udah buang aku, balas Mara. Vano mengeratkan belitan tangannya pada pinggang Mara. Vano mengetahui bagaimana latar belakang Mara. Meskipun tanpa wanita itu ceritakan secara langsung, jujur saja Vano sangat mengagumi bagaimana perjuangan Mara dulu dalam bertahan hidup. Meski pada akhirnya Mara putus asa dan mencari jalan pintas, tapi itu tak menghilangkan kekaguman Vano pada sosok Mara. Vano sudah berjanji pada dirinya sendiri. Meskipun kelak hubungan saling menguntungkan mereka ini berakhir, Vano akan menjamin, jika Mara tak akan pernah merasakan lagi kesulitan dalam hidupnya. Meski belum lama tinggal bersama, Mara bisa melihat sisi lain dari sosok Vano. Sikap Vano kini sedikit berbeda dari yang Mara kenal dulu. Jika sebelumnya Mara hanya melihat Vano sebagai sosok laki-laki mesum dan mania akan kenikmatan, tapi di rumah ini Vano bisa memposisikan diri sebagai laki-laki yang bisa diandalkan, juga seorang ayah yang sangat baik untuk Zara. Bahkan, Mara merasakan perhatian itu bukan hanya Vano berikan untuk Zara saja tapi untuknya juga. Yang paling jelas Mara rasakan, kini sikap Vano sudah jauh lebih lembut dan juga hangat kepadanya. Dulu, awal menjadi sugar baby Vano, Mara sempat dibuat takut kepada pria itu. Karena dulu Vano cukup kasar dan juga pemaksa. Dulu juga, Vano tak suka penolakan. Apapun keadaannya Mara harus tetap melayani nafsu pria itu. Bisa dibilang dulu Vano cukup kejam. Karena hal itulah yang membuat Mara ingin cepat mengakhiri hubungan saling menguntungkannya dengan pria itu. Tapi kini keadaannya sedikit berubah. Karena sekarang ini kuasa ada di tangan Mara. Ia bisa bebas menolak jika memang tidak ingin. Dan Vano selalu menurut saja dengan apapun yang ia katakan. Jujur saja, semua perhatian yang Vano berikan membuat Mara bisa dengan mudah luluh. Tapi sebisa mungkin Mara mencoba membentengi dirinya. Mara harus sadar diri, jika posisinya hanya sebagai wanita bayaran. Mungkin Vano sengaja melakukan itu semua agar ia betah. Tak lagi kabur seperti sebelumnya. Karena Mara tahu pria itu kini sedang sangat menggilai tubuhnya. Jika suatu hari Vano mendapatkan yang lebih darinya, Mara yakin sikap pria itu akan kembali seperti di awal. Zara juga kini lebih memilih pulang ke rumah. Tidak lagi ke apartemen meski memang harus menempuh perjalanan lebih lama untuk berangkat dan pulang dari kampus. Setiap malamnya Mara malah menjadi lebih sering tidur bersama Zara, dan Vano tidak bisa protes karena itu permintaan Zara sendiri. Hal itu sering membuat Vano uring-uringan. Kegiatan ranjang mereka kini berkurang drastis. Sedangkan di kantor Vano tetap harus bersikap profesional. Sesuai syarat yang sempat Mara ajukan agar wanita itu mau kembali padanya. Kini Vano sebisa mungkin fokus pada pekerjaannya. Tapi otaknya malah terus memutar kegiatan panas yang sudah beberapa hari terakhir tak ia dan Mara lakukan. Karena keinginan untuk menyentuh Mara semakin besar saja. Vano mengacak rambutnya frustrasi sambil menghembuskan nafas kasarnya. Vano sudah tak bisa menahan diri lagi. Ia bangkit dari duduknya kemudian melangkah keluar menghampiri Mara yang sedang duduk di kursi kerjanya. Vano berdiri dengan gelisah di samping meja Mara, menunggu wanita itu selesai dengan teleponnya. Karena Pamela cuti menikah sejak kemarin, Mara memang jauh lebih sibuk dari biasanya. Karena pekerjaan yang biasanya dilakukan berdua kini hanya Mara kerjakan sendiri untuk beberapa hari ke depan. Sesaat setelah selesai Mara menelpon, tanpa kata, langsung saja Vano menarik tangan wanita itu menuju ruangannya. Kenapa, Pak? Tanya Mara, yang sedikit kaget dengan apa yang Vano lakukan tapi Mara menurut saja. Mengikuti langkah Vano yang membawanya masuk ke dalam ruangan pria itu. Kini keduanya sudah berdiri saling berhadapan di dalam ruangan Vano. Dengan sengaja Vano meraih tangan kanan Mara, tak lupa Vano memasang tampang juga nada memelasnya. Berharap dengan itu Mara bisa luluh. Pak! Mara memberikan tatapan penuh peringatan, sambil menarik tangannya menjauh. Ini di kantor. Ujar Mara mengingatkan.
Iya tahu. Emang kenapa kalau di kantor? Di rumah kamu sama Zara terus. Di sini nolak terus. Ucap Vano kekesalan terdengar jelas dari nada suaranya. Sambil mengacak rambutnya frustrasi, Vano berjalan menuju kursi kemudian menghempaskan tubuhnya di sana. Setelahnya keadaannya cukup hening. Hanya ada deru nafas Vano yang terdengar cukup kasar. Mara yang masih berdiri di tempatnya sedang terang-terangan menatap wajah Vano, yang tampak memerah mungkin karena menahan rasa kesal. Mara akui memang beberapa waktu terakhir, ia malah lebih sering menghabiskan waktu bersama Zara. Ada saja hal yang mereka berdua lakukan di rumah, dan terkadang membuat mereka melupakan kehadiran Vano. Padahal sudah jelas sekali tugas Mara di rumah memang untuk melayani nafsu Vano. Wajar saja jika Vano kini protes dan marah kepadanya. Ya udah om maunya gimana? Tanya Mara mengalah. Bisa Mara lihat Vano yang sejak tadi terus tertunduk langsung mendongak menatapnya. Mara terkekeh pelan melihat Vano yang tampak sangat menggebu-gebu. Sambil memberikan tatapan sensualnya, perlahan Mara membawa langkahnya menghampiri Vano. Sebelumnya Mara sengaja memberikan kecupan mesra di dada Vano. Kemudian sesaat setelahnya Mara naik ke atas meja. Hingga kini ia sudah terduduk di atas meja kerja Vano. Ada CCTV om? Ucap Mara. Cuma om yang punya akses buka rekaman di sini. Jelas Vano. Udah siap ke menu utama? Tanya Vano. Sambil memberikan senyum sensualnya, Mara membalas pertanyaan tersebut dengan anggukan kepala. Bersambung.